menyanyikan sebuah lagu karena masih nuansa 17 Agustus. Kita menyanyikan lagu 17 Agustus yang dipimpin oleh Alfred. Teman-teman serta ibu, sebelum kita mulai belajar kita akan menyanyikan lagu 17 Agustus. 1, 2, 3. 17 Agustus tahun 45, itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka, nusa dan bangsa. Hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka, sekali merdeka tetap merdeka. Selama hayat masih dikandung badan, kita tetap sedia menyelamatkan Indonesia. Kita tetap sedia membela negara kita. Kita akan memulai pembelajaran hari ini. Ibu mau bertanya dulu, ada yang masih ingat tentang pembelajaran kita yang sebelumnya? Masih, Bu. Silakan Arif. Ruang lingkup tanaman sayuran. Ya, bagus sekali. Di ruang lingkup tanaman sayuran ada apa-apa saja? Silakan Arnone. Yang pertama ada tanaman sayuran berdasarkan bagian yang dipanen atau yang dikonsumsi. Yang kedua, tanaman sayuran berdasarkan ketinggian tumbuh. Ada yang memberi contoh? Saya, Bu. Silakan Alfred. Kelompok berdasarkan bagian yang dikonsumsi. Contoh tanaman sayur buah, tomat. Contoh tanaman sayur daun, kangkung. Contoh tanaman sayur umbi, wortel. Contoh tanaman sayur bunga, brokoli. Contoh tanaman sayur batang, asparagus. Contoh tanaman polong, buncis. Itu saja? Ya. Ya, terima kasih. Kalian berarti sudah sangat memahami tentang KD kita yang pertama. Untuk pembelajaran kita hari ini, kita akan masuk di KD yang kedua. Sebelumnya Ibu akan membuka PPT-nya Ibu. Ya, untuk KD kita yang kedua hari ini, KD pengetahuannya menerapkan pengolahan tanaman sayuran. Untuk KD keterampilan atau yang kita praktek sebentar, KD 4.2 itu melaksanakan pengolahan tanaman sayuran. Tujuan dari pembelajaran kita hari ini, peserta didik dapat melaksanakan pengolahan tanaman sayuran sesuai prosedur. Untuk penilaian kalian 70% itu dari hasil praktek, 30% teori. Untuk KKM ATS 75. Jadi kalian harus tuntas dengan nilai 75. Paham? Paham. Untuk selanjutnya Ibu akan membagi kalian menjadi 3 kelompok. Prosedurnya Ibu kasih berhitung 1, 2, 3. Yang sebut 1 kelompok 1, yang sebut 2 kelompok 2, yang sebut 3 kelompok 3. Ibu mulai berhitung dari yang ketiga. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Ya, silakan. 1, Kelas 12 ASP tetap di dalam kelas. 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 3. 1. Ya, silakan. Kelompok 1 di bagian sebelah kanannya Ibu, kelompok 2 di tengah, kelompok 3 di itu. Silakan duduk balik. Balik kita tidak apa-apa. Oke, Ibu ya. Pindah ya, ke kanan. Panah kiri kanan. Ibu akan membagi LKPD. Ada 2 LKPD di sini. LKPD yang pertama kalian berdiskusi sekarang ini, dan LKPD kedua untuk sebentar. Setelah dari lahan kalian baru mengerjakan. Tapi Ibu membagikan sekaligus. Ibu minta bantuan dari
Ini kaki yang sudah dulu sebentar ada perintahnya dari ibu. Ibu akan membagikan modul ini untuk setiap kelompok. Sudah semua? LKPD sudah? Bisa lihat di PPT ibu sebelum diskusi, nanti ada waktu diskusinya. Kalian amati gambar yang ibu tampilkan. Dari gambar ini apa yang kalian lihat? Silakan Arif. Bedengan. Bedengan. Bagus sekali. Yang lain lagi selain Arif? Ayo. Siapa? Plastik mulsa. Plastik pulsa. Ada yang lain lagi? Ya siapa? Ya? Petani. Ada yang lain? Petani ada buat apa di situ? Mengolah. Ya sesuai dengan kajian kita atau kita punya materi hari ini, pengolahan tanah. Di situ ada kegiatan yang dilakukan oleh petani. Dari mengolah tanah, terus setelah itu dibuat bedengan dan ada mulsanya. Ini yang kalian amati, ini lahan yang sudah diolah. Dari lahan yang belum diolah menjadi lahan yang sudah diolah. Untuk selanjutnya ibu minta kalian membaca modul yang tadi ibu bagikan, modul ATS. Baca dari halaman 31 sampai 42 tentang pengolahan tanah. Ibu kasih waktu 10 menit kalian membaca. Duduk secara berkelompok, yang di belakang bisa mepet ke temannya untuk baca bersama-sama karena modulnya terbagi. Ya sudah, sekarang semua perhatian ke ibu dulu. Berdasarkan tadi yang kau lihat gambar, terus yang sudah baca di modul, di situ mungkin ada pertanyaan yang kalian belum tahu, atau ada yang sudah tahu bisa disampaikan ke ibu. Bisa juga pertanyaan-pertanyaan yang sulit nanti bisa ditampilkan di diskusi kalian di LKPD. Ada yang mau bertanya? Silakan. Tidak ada? Paham semua berarti ya? Paham. Sekarang ibu mau tanya, kalau kalian sudah paham, ibu mau tanya sama kalian. Pengolahan tanah itu apa? Ada yang tahu? Silakan angkat tangan. Silakan Arif. Menggembur tanah. Menggembur tanah. Oh iya, dari tadi Arif yang paling serius sekali. Ya betul sekali yang disampaikan oleh Arif dan Alfred. Untuk lebih jelas, pengertian pola tanah itu, pola tanah, usaha untuk merubah sifat-sifat fisik, kimia, dan biologis tanah sesuai dengan kebutuhan agar sesuai untuk pertumbuhan. Jadi kita harus melakukan pengolahan tanah. Supaya apa? Supaya tanaman dapat bertumbuh dan berkembang. Misalnya kalau tanah masih bongkahan, kita tanam, akarnya tidak akan tumbuh baik, tanaman juga tidak akan tumbuh baik. Ada tujuan dari pengolahan tanah. Kenapa kita mengolah tanah? Untuk membunuh gulma. Sudah pasti yang paling banyak itu gulma. Tahu gulma tak? Gulma itu tanaman lain yang mengganggu. Misalnya kalian tanam cabai, ada tanaman lain yang mengganggu, itu disebut dengan gulma. Ada di papan, ada di atas, bisa kalian
menit dari lahan. Nah, apa-apa saja di situ. Ada tanah harus gembur. Sudah pasti tadi yang Arif omong gembur. Berarti setelah kita membalik kita harus menggembur. Itu bagian dari pengolahan tanah. Tapi kita jangan lupa juga bahwa pengolahan tanah yang paling pertama itu kita membersihkan gulma dulu. Membersihkan rumput-rumput di sekeliling situ. Rumput-rumput dikumpul jadi satu. Kalau kering bisa dijadikan Kompos. terus ada juga kerikil-kerikil atau batu-batu kita harus singkirkan dari situ. Jangan ada juga bersamaan di situ. Setelah itu baru kita membalik tanah. Setelah membalik tanah baru kita menggembur. Kalau sudah gembur berarti lahan itu sudah siap untuk kita gunakan. Selanjutnya kita mau menggunakan, misalnya mau menggunakan pakai bedengan atau mau langsung penanaman. Yang penting lahan itu harus diolah dulu. Banyak mengandung humus. Kalau kita sudah gembur pasti ada humusnya. Tanahnya bisa jadi subur karena kita sudah memperbaiki dia, kita sudah membalik, menggembur. Dan pH. Untuk pH tanah harus berkisar antara 6 sampai 7. Untuk yang misalnya contoh tanaman sawi, tanaman kubis yang kalian baca di modul itu, bisa disiasati. Kalau kurang kita taruh apa, kalau lebih kita taruh apa, itu ada di nanti sebagai bahan diskusi dari kelompok 1. Untuk jangan ikut sedang banyak omong, kita akan masuk di forum diskusi. Silakan kalian berdiskusi. Soal-soalnya ada di LKPD, silakan dikerjakan. Waktu kalian mengerjakan 10 menit. Harus kerjasama. Pertama kerjasama ya. Ricardo 11 Atua. Silaki Luttar. Ulang yang suruh kerja LKPD. Silakan mengerjakan diskusi kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3 pada LKPD yang ada. Di situ ada petunjuknya. Ada petunjuknya di situ yang LKPD yang pertama. Bukan LKPD yang praktik, LKPD yang pertama. Sudah lihat? Ya. Silakan dibaca dan dikerjakan. Waktu yang Ibu berikan 10 menit kalian mengerjakan diskusi. Yang kelompok ini bisa saling berdekatan atau balik ke belakang supaya diskusinya berjalan lancar. Harus saling kerjasama, aktif, bertanggung jawab. Nanti setelah LKPD kedua selesai, kita akan melakukan presentasi di depan kelas. Silakan yang waktunya hanya 10 menit. Itu yang di sana kamu pemirsa nanti bagaimana mengerjakan. Ini yang dengan aku ini nanti kerja sendiri-sendiri ya pemirsa. Harus kerja sama. Tambahan panggilan 2 Ricardo 11 Atua. Ricardo 11 Atua. Segera ke lobi. Kelompok 1 saja ditulis yang LKPD yang pertama.
3 menit lagi. Ya sudah, silakan semua dengar ibu. Waktu diskusi selesai, kita akan lanjut pada LKPD yang kedua. Nah, untuk LKPD yang kedua ini kita akan melakukan praktek untuk pengolahan tanah untuk tanaman sayuran. Nah, bisa dilihat PPT-nya ibu sebelum kalian ke lahan. Tempat praktek kita lakukan di lahan praktek ATS atau di belakang jurusan ATPH. Waktu pelaksanaan untuk pengolahan tanah kita gunakan 1 jam pelajaran atau 1 kali 40 menit. Petunjuk ada pada LKPD, silakan dilihat, dibaca, disimak. Ada yang kurang jelas bisa dikumpulkan, bisa ditanyakan. Setelah nanti kita pulang dari lahan, kita akan melanjutkan diskusi. Kalian akan mengerjakan LKPD yang kedua. Ada yang mau ditanyakan? Tidak ada. Tidak ada? Tidak Ya, baik, kita akan ke lahan. Silakan kalian menggantikan pakaiannya dengan pakaian olahraga tertutup. Gunakan APD. Kalian langsung ke ruang jurusan, menggantikan pakaian dan mengambil alat dan bahan yang digunakan untuk praktek. Ya, kita sudah sampai di lahan. Jadi kalian akan melakukan praktek di sini, yaitu pengolahan tanah. Untuk berdiri sesuai kelompok. Kelompok 1 di sini, kelompok 2, kelompok 3. Silakan asal diri dulu. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Sudah? Sudah, Bu. Nanti kelompok 1 di bagian sini, kelompok 2 di bagian sebelah situ, kelompok 3 di ujung sana. Bisa? Bisa, Bu. Sudah? Pakai itu pacul, pakai itu forok. Hati-hati. Kalau teman ada pacul, jangan juga engkau di sampingnya teman. Iya, agak jauh sedikit dari teman. Iya, supaya jangan terjadi kecelakaan atau ada luka. Paham? Paham, Bu. Pertama yang kalian lakukan yaitu membersihkan. Setelah membersihkan baru mengolah tanah, membalik dan menggembur. Silakan kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Ya, sudah. Awas, 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 awas. Pacul, pindah lah yang di sebelah ubur. Nah, engkau dikasih bersih buat itu drainase, engkau kasih bersih, pacul, ya. Nona yang pegang pacul lagi sebelah di bawah situ. Hati-hati pacul, yang laki-laki engkau di bawah di situ ya.
prakteknya kalian selesai. Yang belum selesai, sebentar pulang sekolah atau sore hari bisa kalian mengerjakan. Karena pertemuan kita yang berikut pembuatan bedengan, tidak lagi mengolah tanah. Iya, silakan kembali ke kelas, bersihkan pacul dan simpan di ruang penyimpanan. Silahkan ke kelas. Istirahat dulu sana. Ya, masih semangat? Kita sudah dari praktek tadi, sekarang kembali lagi ke kelas dengan melanjuti LKPD yang kedua. Mengerjakan yang tadi kalian sudah lakukan di lahan. Waktu yang diberikan 10 menit. Jadi setelah 10 menit akan mempresentasikan LKPD yang pertama. Sedangkan LKPD yang kedua nanti langsung dikumpulkan. Silakan mengerjakan. Duduk lagi berdekatan, kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Silakan dikerjakan.
Sudah selesai? Waktu selesai. Sekarang saatnya kita akan berdiskusi. Kalian mempresentasikan hasil presentasi pada LKPD yang pertama. Waktu pertama Ibu persilakan kepada kelompok 1 untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Silakan kelompok 1, ketua dan sekretarisnya maju ke depan untuk berpresentasi. Kelompok 2 dan kelompok 3, silakan menanggapi, mungkin ada yang mau menambahkan atau ada yang mau bertanya, silakan nanti kita diskusi bersama-sama. Silakan kelompok 1. Selamat siang teman-teman. Siap. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kami dari mewakili dari kelompok 1. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Bagaimana cara pengolahan tanah untuk beberapa jenis tanaman, sawi, bawang daun, dan kubis? Pengolahan tanah lahan sawi dilakukan 3-4 minggu sebelum tanam. Tanah dicampur selama 30 cm, dibersihkan dari gulma dan tanahnya diratakan. Bila pH rendah, digunakan kapur dolomit sebanyak 1-15 ton per hektar dan diaplikasikan 3 minggu sebelum tanam dengan cara disebar di permukaan tanah dan diaduk rata. Lahan untuk penanaman bawang daun dicampur dengan kedalaman 30-40 cm, kemudian ditambahkan pupuk kandang. Hal ini dilakukan karena bawang daun menghendaki tanah yang gembur untuk pertumbuhannya. Kemudian siapkan bedengan dengan lebar 1,12 meter dengan bedengan dibuat dengan kedalaman 30 cm. Pembuatan parit sangat diperlukan agar drainase lancar karena bawang daun tidak menyukai adanya genangan air. Untuk penanaman kubis dipilih lahan yang bukan bekas tanaman kubis-kubisan. Sisa-sisa tanaman dikumpulkan lalu dikuburkan, kemudian tanah dicampur sampai gembur. Dibuat lubang-lubang tanaman dengan jarak tanam 70 cm antar barisan kali 50 cm dalam barisan atau 60 cm kali 40 cm. Bila pH tanah berkurang dari 5,5, dilakukan pengapuran menggunakan kaftan atau dolomit dengan dosis 15 ton per hektar dan diaplikasikan 3-4 minggu sebelum tanam atau bersamaan dengan pengolahan tanah. Demikian hasil presentasi kami. Jika ada teman-teman yang ingin bertanya, waktu dan kesempatan kami berikan. Apakah fungsi dari dolomit? Untuk menaikkan pH tanah yang rendah sehingga menjadi pH tanah yang tinggi. Bagaimana itu? Pas. Nah, di bagian tanaman sayuran bawang, bagian yang dikonsumsi pada tanaman sayuran bawang. Kalau bagian yang dikonsumsi dalam bagian yang dikonsumsi dan tambang itu daun daun yang dibuat. Pas. Pas. Ada yang mau bertanya lagi? Jelas ya? Jelas. Kita beri tepuk tangan untuk kelompok 1. Demikian hasil presentasi kami. Sekian dan terima kasih. Lebih cepat ya. Kelompok 2, kelompok 1, kelompok 3 dengar baik-baik dan silakan bertanya atau beri tanggapan. Selamat siang dan shalom buat teman-teman sekalian. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada kelompok kami. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Jenis alat dan mesin apa saja yang digunakan untuk pengolahan tanah? Alat dan mesin pengolahan tanah pertama yang digunakan untuk melakukan kegiatan pengolahan tanah pertama, peralatan pengolahan tanah ini biasanya berupa baja. Pengolahan tanah kedua, alat yang digunakan biasanya berupa garu, meter untuk mengukur tanah dan bedengan. Untuk lahan Sapi, AFP untuk membersihkan lahan, dengan campur di depan tanah dan linggis, AFP
Tidak ada lagi pas. Pas. Terima kasih. Sekian dan terima kasih. Silakan kelompok 3. Lebih cepat ya. Di sini kita bantu. Selamat siang teman-teman. Siap. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kami. Kelompok 3, kami akan membacakan hasil diskusi kami. Bagaimana cara mengolah tanah pertama dan tanah kedua? Pertama, membalik tanah. Alat yang digunakan bajak. Pengolahan tanah kedua, menggembur tanah. Alat yang digunakan linggis garpu. Apa saja pola-pola dalam pengolahan tanah? Pertama, pola tengah, pola tepi, pola keliling tepi, pola bolak-balik rapat. Jadi teman-teman, jika ada yang bertanya, dapat silakan. Saya. Apa tujuan pengolahan tanah? Tujuan pengolahan tanah untuk membunuh gulma dan tanaman yang tidak diinginkan. Pas. Jika ada yang mau bertanya, silakan. Pas. Pas. Silakan. Demikian hasil diskusi kami. Silakan mengumpulkan LKPD yang pertama dan LKPD yang kedua. LKPD pertama itu kelompok saja, kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Sedangkan yang kedua itu secara keseluruhan dikasih saja di yang di depan di perwakilan kelompok 1, 2, dan 3 untuk dikumpul ke ini. Sambil mengumpulkan, kita akan membuat kesimpulan dari pengolahan tanah, di mana yang kalian melakukan diskusi dan yang kita lakukan di lahan. Ada 3 pokok inti dari pengolahan tanah ini. Yang pertama kita harus tahu itu karakteristik lahan. Setelah kita tahu karakteristik dari lahan, kita tahu itu alat dan bahan yang kita gunakan pada pengolahan tanah pertama dan pengolahan tanah Kedua. Setelah itu kita tahu juga yang ketiga itu pola pengolahan tanah atau pola pengolahan lahan. Di situ ada 4 itu. Nanti Ibu akan kasih kesempatan kepada kalian. Mungkin ada yang mau yang pertama dari karakteristik lahan, ada yang mau memberi kesimpulannya menurut kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3 mungkin. Saya. Nah, silakan Arif. Karakteristik lahan itu harus gembur, banyak humus, tanah subur, pembuangan air yang baik. Ada yang mau menambahkan? Bagus sekali. Selain pembuangan air yang baik, pH tanah juga harus 6 sampai 7. Intinya tanah itu gembur, bersih dari gulma. Bagus sekali Arif. Ini dia punya kesimpulan yang sudah buat dan kesimpulan itu yang kedua itu tentang pengolahan tanah pertama dan pengolahan tanah kedua. Ada yang mau? Ya, silakan. Alat dan mesin pengolahan tanah pertama yang digunakan untuk melakukan kegiatan pengolahan tanah pertama biasanya berupa bajak. Pengolahan tanah kedua, alat yang digunakan berupa garpu. Ya, betul sekali. Itu kalau kita menggunakan traktor, itu bajak. Ada bajak singkat, ada bajak piringan, bajak putar, bajak bawah tanah. Nah, terus kalau pengolahan tanah kedua itu garu. Ada garu piringan, garu sisir. Tujuannya apa dia? Kalau pengolahan tanah pertama kita Balik. Kalau tadi yang kalian lakukan di lahan itu membalik tanah menggunakan pacu atau yang disebut dengan cangkul. Sedangkan pengolahan tanah kedua menggunakan
akan dikerjakan ada 2 nomor waktunya 5 menit. Kalau sudah tadi berdiskusi yang baik, praktek di lahan pasti bisa mengerjakan soal itu. Sudah? Sudah. Angkat saja ke teman yang paling depan supaya nanti langsung beringat. Cepat, kamu sedikit akan periksa memang supaya kalian bisa tahu. Ibu sudah periksa, dari hasilnya kalian ternyata ada 2 siswa yang kurang nilainya. Untuk kedua siswa tersebut nanti Ibu panggil menghadap ke jurusan untuk melakukan remedial. Akhir dari pembelajaran kita hari ini, Ibu menyampaikan pembelajaran kita minggu depan atau pertemuan kita yang hari Selasa nanti, kita akan belajar tentang pembuatan bedengan tanaman sayuran. Ibu harap kalau yang punya HP Android bisa dibuka-buka tentang apa itu bedengan, bisa dibaca-baca dulu. Jadi waktu masuk pembelajaran nanti kalian sudah adalah gambaran tentang bedengan, khususnya bedengan tanaman sayuran. Untuk mengakhiri pertemuan kita hari ini, Ibu minta kesediaan dari Geritwa untuk memimpin dalam doa. Pagi hingga pada siang. Bahkan